Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang fikih pernikahan. Bahasan kita dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat dalam pernikahan. Maka ada dua hal yang patut untuk kita bedakan. Ada yang namanya syarat sah pernikahan dan syarat dalam pernikahan. Kali yang dimaksud dengan syarat sah pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar akad nikah itu sah. Sedangkan syarat dalam pernikahan adalah kesepakatan dua belah pihak, pihak pengantin perempuan dan pengantin laki-laki tentang satu hal. Si pengantin laki-laki mempersyaratkan, saya mau menikahimu dengan syarat begini-begini. Atau pihak perempuan mengatakan, saya mau jadi istrimu dengan syarat demikian dan demikian. Yang ini syarat-syarat ini adalah tentu ide masing-masing dari pengantin laki-laki atau pengantin perempuan. Nah, syarat semacam ini disebut syarat dalam pernikahan. Nah, syarat dalam pernikahan itu ada dua macam. Sebagaimana yang ada di papan tulis, ada syarat dan item-item poin-poin perjanjian dalam pernikahan yang sah. Dan ada syarat atau poin-poin dalam poin-poin perjanjian berkaitan dengan pernikahan yang tidak sah. Syarat yang sah intinya adalah syarat yang tidak bertentangan dengan maksud dari akadun nikah. Syarat-syarat yang poin-poin perjanjian yang itu tidak bertolak belakang dengan konsekuensi akad nikah. Maka selama syarat itu sejalan atau tidak bertentangan, maka itu sah diajukan dalam sebuah pernikahan. Ya, misalnya seorang perempuan mengatakan, saya mau menerima, saya mau diperistri. Pertama si laki-laki mengatakan maharnya 5 juta misalnya. Saya akan melamarmu dengan mahar 5 juta. Maka seorang perempuan mengatakan, saya mau menjadi istrimu dengan syarat maharnya 10 juta. Kemudian si laki-laki oke, menerima. Oh ya, saya siap. Maka ini syarat yang sah. Dan si laki-laki punya kewajiban untuk menjalankan apa yang telah dia terima dan dia sepakati. Contoh syarat yang sah yang lain adalah syarat untuk tidak dipoligami. Seorang perempuan mengajukan persyaratan, saya mau jadi istrimu dengan syarat engkau tidak memaduku. Aku tidak mau dipoligami. Jika engkau mau poligami, ceraikan aku. Kemudian si laki-laki ini menerimanya. Maka persyaratan yang diajukan oleh pihak perempuan dalam masalah ini menurut pendapat yang paling kuat adalah syarat yang boleh. Ya, maka si laki-laki ini di hadapannya pada pilihan. Kalau dia mau menerima persyaratan, maka dia wajib menjalankan apa yang disepakati. Jika dia tidak mau karena dia punya rencana untuk poligami, maka bisa cari perempuan yang lain yang mau dipoligami seandainya si suami ini berminat untuk poligami. Ya, maka ketika seorang perempuan mengajukan persyaratan, saya mau dinikahi asalkan tidak dipoligami, kemudian si laki-laki ini menerima, maka ini syarat yang sah. Dan si suami punya kewajiban untuk menjalankan poin perjanjian yang telah dia sepakati. Kemudian contoh yang lain adalah tinggal di rumah mertua. Seorang perempuan mengatakan, saya mau menjadi istrimu dengan syarat selama kita berumah tangga kita tinggal di sini. Karena saya punya orang tua yang tidak ada yang mengurusi kecuali aku. Maka aku tidak ingin orang tuaku terlantar seandainya aku ikut bersamamu. Maka aku mau dinikahi, namun syaratnya engkau tinggal di rumah ini. Di rumah orang tuaku alias di rumah mertuamu.
ketika seorang laki-laki menerima persyaratan ini, maka dia wajib menjalankannya. Nah, ini atau syarat yang sah, contoh yang lain adalah berasal dari pihak suami. Seorang suami mengatakan, saya bersedia menikahimu dengan syarat engkau masih perawan. Nah, dengan syarat engkau masih perawan. Oh ya, saya masih perawan, saya terima persyaratanmu. Maka pernikahan semacam ini dengan syarat dan perjanjian semacam ini sah. Nah, kapan syarat dalam pernikahan itu disebut sebagai syarat pernikahan? Jawabannya, syarat dalam pernikahan itu disebut syarat dalam pernikahan dalam dua kondisi. Yang pertama, kesepakatan terjadi sebelum akad nikah atau saat akad nikah. Ya, jika kesepakatan ini disepakati saat lamaran, saat khitbah, atau diucapkan dan disepakati saat akdun nikah, maka itu syarat sah dalam pernikahan. Adapun jika setelah resmi menikah, telah terjadi akad nikah, kemudian seorang perempuan mengajukan persyaratan untuk tidak dipoligami, dan maka ini tidak termasuk dalam bab ini. Tidak termasuk dalam bab ini. Ini terkait tidak punya konsekuensi berkaitan dengan masalah ini. Ini sekedar kalau ternyata permintaan tadi disetujui, ya sekedar janji saja yang tidak termasuk dalam bab syarat dalam pernikahan. Yang disebut syarat dalam pernikahan manakala disepakati sebelum akdun nikah, sebelum akad nikah, atau pada saat akad. Apa konsekuensinya jika syarat sah ini kemudian dilanggar? Ketika syarat yang sah ini dilanggar, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka pihak yang mengajukan syarat itu punya hak khiyar, hak untuk memilih tetap berumah tangga atau mengakhiri rumah tangga. Misalnya, ketika syarat tinggal di rumah mertua, itu dilanggar. Setelah 5 tahun pernikahan, pihak laki-laki, pihak suami ngotot untuk tinggal di tempat yang lain. Nah, padahal kemarin sudah sepakat tinggal di rumah mertua. Maka dalam hal ini istri punya hak untuk memilih. Ya, kalau engkau ngotot berarti engkau melanggar perjanjian. Ingat dulu janjimu. Ya, ingat dulu janjimu. Kau telah bersedia. Sekarang kau ngotot berarti kau langgar perjanjian. Maka istri dalam hal ini punya hak pilih. Ya, rumah tangga kita berakhir sampai di sini. Nah, atau akhirnya kemudian istri kemudian rela, ya sudahlah. Ya, demi rumah tangga saya ngalah. Akhirnya dia ikut suaminya. Maka ini tidak, maka ini ada dua pilihan semacam ini. Demikian juga jika kasusnya suami ternyata setelah menikah dengan perempuan ini poligami, padahal kemarin sudah disepakati untuk tidak poligami. Maka istri pertama, istri yang dipoligami ini punya hak pilih. Dia bisa mengatakan pada suaminya, ya, rumah tangga kita cukup sampai di sini. Detik ini kita bukan lagi suami istri. Atau dia akhirnya rela, ya sudahlah, demi anak-anak, tidak apa-apa. Saya relakan apa yang jadi hak saya. Saya tetap jadi istrimu meskipun engkau melanggar janjimu. Ya. Maka ini ada dua pilihan semacam ini. Demikian juga ketika misalnya syarat dari suami. Saya mau menikahimu dengan catatan kamu perawan. Akhirnya kemudian disepakati, ya saya masih perawan. Maka akhirnya terjadilah pernikahan setelah dikumpuli dan seterusnya. Akhirnya barulah si perempuan ini terus terang kalau dia tidak perawan. Maka dalam kondisi ini pihak si laki-laki punya hak pilih. Punya hak pilih. Ya, seandainya dia kemudian ya, ternyata sudah terlanjur mencintai dan menyayangi perempuan tadi, kemudian mempertahankannya meskipun ternyata tidak perawan, tidak masalah. Atau dia menceraikannya karena atau kemudian membatalkan, membubarkan pernikahan karena mengambil haknya untuk membatalkan pernikahan. Maka dia batalkan pernikahan kita sampai di sini karena engkau telah melanggar apa yang disepakati di awal.
Katanya engkau perawan, ternyata tidak perawan. Dan terbukti sekarang engkau pun mengaku kalau tidak perawan. Maka suami bisa membatalkan pernikahan yang pembatalan di sini statusnya bukan tolak. Pembatalan di sini statusnya bukan tolak, namun statusnya adalah fasakh. Karena si suami ini punya hak khiyar, hak untuk memilih untuk fasakh, membubarkan rumah tangga atau mempertahankan rumah tangga. Maka hak-hak sebagai seorang perempuan yang ditolak tidak didapatkan oleh perempuan ini. Karena yang terjadi bukan tolak, namun yang terjadi adalah faskhun, pembatalan pernikahan. Ya, itu pembahasan tentang syarat yang sah dalam pernikahan. Yang insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk poin yang kedua, syarat yang tidak sah dalam pernikahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan saudara sekalian.